Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Gracela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Intan Jaya. Seorang polisi tewas. Gaji belum dibayar sejak Mei, puluhan petugas kebersihan rumah sakit membuang sampah di halaman rumah sakit Dok 2, Jayapura. Menteri Dalam Negeri mengingatkan aparatur sipil negara wajib netral dalam pemilu. Jika tidak, sanksinya pemecatan. Kelompok kriminal bersenjata KKB menyerang Satgas Operasi Damai Kartens di distrik Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam kontak tembak, satu anggota Satgas gugur bernama Barada Bonifasius Jawa terkena tembakan pada ketiak kanan. Seorang lainnya menderita luka pada kaki kiri. Jenazah korban dan anggota yang terluka sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Timika dari Intan Jaya menggunakan pesawat. Sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Timur, terjadi gangguan penembakan oleh KKB terhadap Satgas Damai Kartens dan Polres Intan Jaya yang sedang melakukan olah TKP di distrik Titigi tersebut. Sehingga terjadi kontak tembak di lokasi tersebut. Dan kami laporkan bahwa akibat dari kontak tembak tersebut, terdapat 2 anggota Satgas Damai Kartens yang mengalami luka tembak atas nama Bonifasius Jawa, pangkat Barada, jenis kelamin laki-laki, Kesatuan Satbrimob Polda NTT. Untuk Barada Bonifasius, kondisinya meninggal dunia, mengalami luka tembak di bagian punggung tembus ke ketiak sebelah kanan. Sedangkan korban yang kedua atas nama Rani Yohanes Seran, pangkat Baratu, jenis kelamin laki-laki, asal Kesatuan Satbrimob Polda NTT. Yang bersangkutan mengalami luka tembak di bagian kaki sebelah kiri. Sebelum kontak tembak sekitar pukul 8:30 pagi, tim Polres Intan Jaya dan Satgas Damai Kartens sedang olah tempat kejadian perkara di distrik Titigi, Kabupaten Intan Jaya. Namun siang hari KKB menyerang anggota Satgas Damai Kartens dan anggota Polres Intan Jaya dengan berondongan tembakan. Akibat kejadian itu, olah TKP ditunda dan tim gabungan saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Sejumlah petugas kebersihan Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura berunjuk rasa menuntut upah bulan Mei yang hingga kini belum dibayar pengelola rumah sakit. Sebagai bentuk kekecewaan, mereka menghamburkan sampah di depan halaman ruangan jantung terpadu dan unit gawat darurat hingga sepanjang jalan masuk rumah sakit. Hamidah, salah satu pengunjuk rasa, mengaku kecewa karena gaji belum diterima, tapi tetap harus kerja. Itu kenapa yang lama belum bayar? Kami juga tidak tahu. Kita sudah ke kantor polisi sudah 4 kali ya, tidak salah teman-teman. Iya. Nah, ke sana kemari dibilang begini-begini, kita bingung. Kita kan pekerja, kita tahu saja kita punya upah dibayar. Iya. Itu saja. Kita tidak tuntut mau bilang ada hubungan apa, kita tidak tahu. Bayar, kita tidak tahu, penting gaji saja. Kita tahu kita punya upah harus dibayar. Itu saja. Ada tenaga. Direktur RSUD Jayapura menyesalkan unjuk rasa para petugas kebersihan karena seharusnya perusahaan lain yang bertanggung jawab mengurus gaji mereka. Pihak perusahaan sebenarnya mereka mengakui dan uang sudah sekian sudah ambil dan katanya itu anak buah yang datang. Jadi waktu kami mediasi dia bilang nanti mereka akan hubungi pimpinannya. Ini baru berapa hari lalu, minggu lalu terakhir. Terus mungkin
cleaning service ini, mereka tunggu pihak ketiga yang lalu ini tidak datang. Mungkin ada karena pekerja ini ada kaitan dengan rumah sakit. Ya mungkin mereka merasa dengan cara ini, mungkin pihak perusahaan ini ataupun rumah sakit bisa segera ambil langkah. Nah sebenarnya rumah sakit itu sudah tidak ada hubungan, itu kaitan dengan pihak pegawai cleaning service dengan pihak ketiga. Sudah karena ini pelayanan publik, saya juga kaget. Dan saya kaget kalau ini kelihatannya belum dibayarkan. Akhirnya tadi ya sudahlah, kita rumah sakit tanggulangi. Namun dalam membantu masalah ini, pengelola rumah sakit sebagai pelayanan publik untuk sementara menanggulangi pembayaran. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Sudah beberapa kali Presiden ke Papua. Baru kali ini, Presiden bermain bola dengan anak-anak asli Papua. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Papua, Presiden tampaknya menikmati bermain bola di lapangan Soribo, Kabupaten Biak Numfor. Masyarakat memenuhi lapangan sepak bola karena ingin melihat langsung kesempatan langka dan mungkin terakhir kali Presiden bermain bola karena masa jabatannya tinggal beberapa bulan lagi. Kendati sudah berusia 62 tahun, Presiden tampak masih kuat berlari dan bermain beberapa saat. Ia mengaku sudah seminggu tidak berolahraga. Nah, ini udah 2 minggu ini nggak olahraga, jadi pengen olahraga gitu aja sama anak kampung di Kabupaten Biak. Dan ya keringet udah keluar semua, tapi capek banget. Lumayan bisa ngegulkan 1. Pak izin Pak, ini kan sepak bola Indonesia kan tengah makin gemilang lah Pak. Ini kalau lihat tadi Bapak sempat bermain dengan anak-anak, gimana sih Bapak melihat? Ya memang bibit-bibit itu perlu dibangun dari yang paling bawah, usia dini, kemudian ada football academy untuk yang anak-anak dan remaja, sehingga nanti bisa masuk ke U14, masuk ke U17, bisa masuk ke U20 dan seterusnya. Saya kira memang pembinaan itu memang harus dari dasar, dari bawah. Usai bermain bola, Presiden juga bertemu dengan sejumlah pelajar SD dan SMP dalam kunjungan kerjanya ke Papua. Yang menarik dalam pertemuan ini, ada salah satu pelajar SD bertanya ke Jokowi membangun Papua mulai dari mana. Pertemuan Jokowi dengan sejumlah pelajar itu digelar di salah satu hotel. Dalam pertemuan itu, Jokowi melakukan tanya jawab dengan anak-anak yang hadir. Siswa SD Negeri 2 Kota Sorong, Yosohua Amsal Maniani Kena, bertanya tentang cara membangun Papua. Pertanyaan Yosohua berhasil membuat Jokowi takjub. Jokowi pun menjawab bahwa anak-anak memiliki tugas untuk belajar agar pintar dan kemudian dapat bersama-sama membangun Papua. Jokowi lalu memberikan sepeda ke Yosohua. Dalam pertemuan itu juga para pelajar yang hadir mempelajari metode hitung cepat gasing atau gampang, asik, menyenangkan yang digagas Profesor Yohanes Surya. Jokowi mengapresiasi Yohanes telah menggagas dan terus memperluas metode tersebut. Khusus di tanah Papua, Jokowi berharap metode gasing juga dapat dipelajari oleh seluruh pelajar di semua kabupaten kota yang ada. Profesor Yohanes pun menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah sebanyak 19 kabupaten kota yang ada di tanah Papua telah diajarkan metode gasing. Dia mengatakan selama dalam latihan berhitung cepat tersebut, dia menilai anak-anak Papua sangatlah hebat. Anto melaporkan dari Biak Numfor, Papua. Semuanya belajar berhitung dengan jalan yang menghubungkan Kampung Moso dan Posat Gas pasukan perbatasan RI Papua Nugini saat ini terputus. Warga terpaksa harus melintasi jalan memutar hingga 5 km untuk menuju ke pos Pamtas. Untuk membantu warga, Satgas Yonif 122 Tombak Sakti
membuat rakit dari bambu agar masyarakat Kampung Moso bisa ke pos Satgas Pamtas di perbatasan. TNI memanfaatkan peralatan seadanya dan kayu bambu yang banyak tumbuh di sekitar sungai. Satgas mengingatkan kapasitas rakit hanya untuk 4 orang dan sebaiknya tidak mengangkut lebih dari jumlah tersebut. Kami akan membuat rakit penyeberangan sebagai pengganti jembatan gantung yang putus. Semoga dengan adanya rakit penyeberangan ini bermanfaat untuk masyarakat Kampung Moso. Harapan kami dengan adanya Satgas di sini, kami terus berupaya untuk membantu masyarakat yang berada di sekitar pos Satgas Pamtas RI PNJ. Komandan Pos berharap rakit ini bermanfaat bagi masyarakat sebagai alat transportasi. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.